Berikut penjelasan soal yang saya jelaskan. Sistem pakar memerlukan representasi pengetahuan yang efektif untuk mendukung proses inferensi. Jelaskan dua metode representasi pengetahuan utama yang digunakan dalam sistem pakar. Berikan contoh penerapan masing-masing metode dan jelaskan kelebihan serta kekurangannya. Oke, untuk jawaban itu saya yang pertama itu cara deskripsinya ialah menggunakan aturan jika maka atau disebut if then untuk mempresentasikan pengetahuan. Sistem pakar akan memeriksa kondisi dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang cocok. Contohnya dalam diagnosa medis, aturan jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan batuk, maka kemungkinan itu infeksi flu. Kelebihannya ialah mudah dipahami dan diimplementasikan untuk aturan sederhana. Kekurangan, sulit menangani masalah yang kompleks dengan banyak kemungkinan dan ketidakpastian. Yang kedua itu ada jaringan semantik. Dan deskripsinya itu saya menggunakan graf atau jaringan node untuk mempresentasikan konsep dan hubungan antar konsep. Contohnya ialah dalam sistem pakar untuk pengetahuan hewan, konsep burung bisa dihubungkan dengan terbang dan bersayap. Kelebihannya ialah mampu menangani informasi yang kompleks dan hubungan antar konsep. Kekurangannya itu lebih rumit dan sulit diimplementasikan dibandingkan dengan aturan sederhana. Oke, untuk nomor 2 itu soalnya ialah rancang sebuah agen cerdas yang dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk merekomendasikan produk secara otomatis kepada pengguna. Jelaskan tipe agen yang akan digunakan, bagaimana agen tersebut mengumpulkan informasi dari pengguna, dan teknik apa yang bisa diterapkan dalam rekomendasi lebih akurat. Oke, tipe agen yang saya gunakan itu adalah agen rekomendasi berbasis CI. Pengumpulannya ialah saya menggunakan cara data riwayat, belanja, pencarian, dan preferensi eksplisit pengguna. Teknik yang saya terapkan ialah filtering kolaboratif. Itu rekomendasi berdasarkan kesamaan dengan pengguna lain. Yang kedua itu ada filtering berbasis konten, yaitu rekomendasi berdasarkan kesamaan fitur produk. Yang terakhir itu evaluasi. Di sini ada kekuatan dan kelemahan, dan kekuatannya ialah rekomendasi lebih relevan dan meningkatkan pengalaman pengguna, sedangkan yang kelemahan itu membutuhkan data besar dan menghasilkan bias. Oke, untuk nomor 3 itu saya menggunakan aturan PAC atau jika sensor gerak P itu yang membaca sensor gerak dan kamera C itu mendeteksi objek, maka alarm A akan berbunyi. Contohnya ialah jika ada pergerakan yang terdeteksi oleh sensor dan terekam kamera, maka alarm akan aktif untuk memberikan peringatan keamanan. Kelebihannya ialah sederhana dan mudah diimplementasikan dan efektif untuk kondisi yang jelas dan deterministik, dan mempunyai batasannya ialah tidak fleksibel jika terdapat ketidakpastian atau kondisi kompleks, dan hanya bekerja semua kondisi terpenuhi tanpa toleransi kesalahan. Komponen utamanya ialah dan nomor 4 itu penjelasan jawabannya ialah komponen utama. Oke, untuk soalnya ini kan bayangkan Anda diminta untuk merancang sistem pakar untuk membantu dokter umum mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Jelaskan komponen utama dari sistem pakar ini, bagaimana sistem tersebut bekerja, berikan evaluasi mengenai kelebihan keterbatasan sistem ini dalam konteks pelayanan masyarakat. Oke, komponen utamanya ialah basis pengetahuan, kumpulan fakta medis, dan aturan. Yang kedua itu mesin interferensi, bagian yang melakukan penalaran untuk mencapai kesimpulan. Yang ketiga itu ada antarmuka pengguna, bagian yang memudahkan interaksi pengguna dengan sistem kelebihan. Dan cara
cara bekerjanya ialah dan cara bekerjanya itu yang pertama ada pengumpulan data. Dokter memasukkan gejala-gejala yang dialami pasien ke dalam sistem. Yang kedua itu pencocokan pola. Mesin interferensi akan mencocokkan gejala-gejala tersebut dengan berbasis aturan yang ada. Yang ketiga itu ada penalaran. Sistem akan melakukan penalaran untuk mencari memungkinkan diagnosis yang paling sesuai berdasarkan aturan-aturan yang cocok. Yang keempat itu presentasi hasil. Sistem akan memberikan hasil diagnosis kepada dokter beserta tingkat kepercayaan dari setiap diagnosis. Itu untuk sistem cara kerjanya ya, dan saya belum taruh jawabannya di sini. Dan kelebihannya itu dia lebih akurat, efisien, dan aksesibilitas dan konsisten. Dan dia mempunyai kekurangan. Yang pertama itu ada keterbatasan basis pengetahuan, tidak bisa menggantikan dokter. Yang ketiga biaya pengembangannya mahal, dan yang terakhir itu kemungkinan ada kesalahan yang sangat besar. Dan untuk nomor 5 mungkin bentar saya stop. Untuk project saya ialah saya kasih penjelasan ya. Kode yang saya berikan adalah implementasi dari sistem Fuji untuk menentukan kelayakan beasiswa berdasarkan 2 parameter. Yang pertama itu ada IPK, indeks prestasi kumulatif, dan penghasilan orang tua. Mari kita bahas bagian-bagian dari kode yang saya buat. Yang pertama itu penjelasan kode fungsi Fuji IPK itu apa sih? Yang pertama itu menghitung nilai keanggotaan untuk kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai IPK yang diberikan. Jika IPK kurang dari atau sama dengan 2,5, maka keanggotaan rendah adalah 1. Jika IPK berada di antara 2,5 dan 3,5, itu bisa disebut keanggotaan rendah atau sedang, dihitung secara linear. Jika IPK lebih dari 3,5, maka keanggotaan tinggi adalah 1. Dan kedua itu fungsi Fuji penghasilan itu apa sih? Yang pertama itu menghitung nilai keanggotaan untuk kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan penghasilan yang diberikan. Yang kedua itu ada jika penghasilan kurang dari atau sama dengan kurang dari 4 juta, maka keanggotaan rendah adalah 1. Jika penghasilan berada di antara 4 juta dan 7 juta, keanggotaan rendah sedang dihitung secara linear. Jika penghasilan lebih dari 7 juta, maka keanggotaan tinggi adalah 1. Dan ini bisa dilihat nih. Selanjutnya itu fungsi hitung kelayakan. Menghitung keanggotaan untuk IPK dan penghasilan menggunakan fungsi di atas. Yang kedua itu menentukan kelayakan beasiswa berdasarkan aturan Fuji. Itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada tidak layak ketika IPK rendah dan penghasilan tinggi atau sedang. Yang kedua itu dipertimbangkan ketika kombinasi dari IPK dan penghasilan menghasilkan nilai sedang. Yang ketiga itu layak ketika kombinasi dari IPK tinggi dan penghasilan rendah atau sedang. Yang keempat itu ada itu saja sih penjelasan dari codingan saya. Kemungkinan dan nih contohnya saya running, terus saya input misalnya IPK nya 3,5 dan penghasilan cuman 2 juta. Kelayakan beasiswa dapat 79%. Bantuan beasiswa dalam IDR hanya mendapatkan 7.900.000 karena ini di bawah penghasilan rata-rata. Yang selanjutnya ada kita coba tes masukin IPK
Pak. PK 2. Ya, siapa tadi? Saya boleh izin live Pak, udah selesai. Mas siapa? Mau tahan sebentar, saya Dan cek dulu ini ya Mas. nggak layak Baik, guys. Pak. Terima kasih.